Assalamualaikum Pak Supianto. Waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabar Pak Supianto? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Supianto sehat. Eh, jadi macam mana nih? Kira-kira jaringan tempat Pak Supianto? Aman Pak ya? Aman Pak, Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Semoga jaringan ini membantu kita juga ya. Sampai selesai bagus dia. Jadi tak ada istilahnya bermasalah tidak kita dengan jaringan. Oke baiklah Pak Supianto. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan observasi ya, Pak Yan. Ya, Oke, jadi di sini Pak Ian itu ditunjuk sebagai coach dan Ibu Susianti sebagai coach ya. iya Pak. Iya, Pak. Oke, apa kabar Bu Susi sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baiklah. Jadi pada pada kesempatan kali ini untuk kegiatan awal akan saya jelaskan dulu ya Pak Supianto sedikit tentang rubrik penilaiannya ya. Di sini terdapat tiga kompetensi coaching. Ya, yang pertama yaitu present ya. Present itu maksudnya kehadiran penuh. Ya, kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif dan yang tiga terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Iya, Pak Yane. iya Pak. Oke, selanjutnya nantinya juga dalam coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta dan Iya, tidak lupa pula sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Gitu Pak Yan ya. iya Pak. Oke, baiklah Pak Yan. Jadi sebelum Pak Yan memulai kegiatan coaching bersama Bu Susianti, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu, ya, Baik, Pak Yan. iya Pak. Oke, oke baik. Oke baik Pak Yan. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Pak Yan kembangkan pada kegiatan observasi ini Pak Yan? Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah di kompetensi mendengar aktif Pak. Oke, mudah-mudahan dengan coaching ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Itu yang akan saya kembangkan Pak. Oke, baik, Pak Yan. Berarti pada kegiatan sesi observasi kali ini, kompetensi yang Pak Yan ingin kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif. Itu Pak Yan, ya? Iya Pak. Baik, baik, Pak Yan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira ini indikator ketercapaian dan tujuan apa yang akan Pak Yan inginkan dalam kegiatan observasi kita kali ini, Pak Yan? Oke, baik Pak. Untuk indikator yang ingin saya kembangkan adalah pada mencari solusi eh, pada permasalahan yang ada di Koci tersebut. Mudah-mudahan dengan coaching ini solusi yang didapatkan nanti akan selaras dengan berjalannya coaching tersebut. Gitu Pak. Oke, siap, baik, Pak Yan. Oke, baik. Nanti yang Pak Yan harapkan pada saat kegiatan observasi ini yaitu mencari solusi ya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Oke, baiklah Pak Yan. Mungkin demikian kegiatan pra observasi kita. Jadi silakan Pak Yan dan Bu Susi memulai kegiatan coachingnya. Silakan Pak Yan dimulai. Oke, siap. Terima kasih Pak. Baiklah Bu Susi. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, Pak Supian. Ya, gimana kabarnya Bu Susi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Supian, gimana kabarnya, Pak? Saya Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Bu Susi. Kebetulan saya ada waktu kosong ya. Sekitar 15 menit. Kira-kira apa yang ingin Ibu Susi ceritakan pada kesempatan ini?
Terima kasih Pak Sufyan untuk waktunya. Jadi saya ingin berbicara dengan Pak Sufyan. Saya mendapati permasalahan di kelas, yaitu murid saya, salah satu dari murid di kelas 6, mengalami kesulitan dalam menuntaskan hafalannya, Pak. Jadi itu yang ingin saya ceritakan ke Pak Sufyan. Oke, baik. Dari cerita Ibu tadi saya tanggap eh, dapat tanggapan yaitu permasalahan yang ada di satu murid Ibu yang di kelas 6 ya, mengalami kesulitan dalam menuntaskan hafalan gitu ya Bu Susi. Iya, betul, Pak. Oke, baiklah Bu Susi. Jadi dari sesi percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi dari sesi percakapan ini, saya berharap saya menemukan solusi, Pak, yang tepat untuk menangani permasalahan yang terjadi pada murid saya ini, Pak. Oke, berarti Bu Susi mengharapkan ada peningkatan terhadap kemampuan hafalan murid tersebut ya, Bu Susi. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi apa yang ingin Ibu lihat dari murid Ibu tersebut dari segi kemampuan menghafalnya? Jadi yang saya lihat dari murid saya ini, Pak, untuk kemampuan menghafalnya itu memang masih kurang gitu, Pak. Dikarenakan murid saya ini baru selesai menamatkan Iqra-nya. Jadi baru memulai belajar Al-Qur'an begitu, Pak. Hmm. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa murid Ibu ini kesulitan menghafal Al-Quran karena baru menyelesaikan Iqra ya, Bu Susi. Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. jadi artinya baru belajar membaca Al-Quran. Nah, bisa dikatakan kondisi idealnya ya, murid menghafal Al-Quran itu yang beradanya di level 10 ya, Bu Susi. Iya, Pak. Oke, jadi kira-kira nih kondisi murid Ibu ini kalau menurut pandangan Ibu berada di level berapa untuk saat ini? Jadi kalau dari pengamatan saya, Pak, untuk kemampuan menghafal murid saya ini berada di level 4, Pak. Oke, jadi kemampuan murid Ibu berada di bawah di level 4 ya. Artinya jauh dari ketuntasan minimal ya, begitu Bu Susi. Iya, Pak. Jadi kalau di level 4 itu masih sangat jauh dari ketuntasan minimal. Oke, baik. Dan jadi setelah pembicaraan kita ini, Bu Susi mengharapkan murid tersebut berada di level berapa, Bu Susi kira-kira? Jadi ketika selesai perbincangan ini, Pak, saya berharap menemukan solusi dan murid saya ini bisa menuntaskan hafalannya tidak ke level 10, Pak, karena itu terlalu sempurna begitu, Pak ya. Mungkin saya mengharapkan murid saya ini berada di level 9, Pak. Oke, berarti dari level 4 ke level 9 ya, Bu Susi. Iya, Pak, betul. Nah, jadi untuk ke level 4 ke level 9 ini perlu usaha ya, usaha atau kerja keras ya untuk mencapai level tersebut. Nah, jadi apa usaha yang akan Ibu Susi lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Jadi terfikirkan oleh saya, Pak, untuk melakukan bimbingan khusus, Pak, kepada anak ini. Itu yang akan saya lakukan. Oke, jadi Ibu akan melakukan perubahan dengan melakukan bimbingan khusus terhadap murid tersebut ya. Nah, selain Iya, Pak. itu, strategi apa yang ingin Ibu Susi lakukan? Jadi selain melakukan bimbingan khusus, saya juga terpikir akan melakukan tutor sebaya nih, Pak, kepada murid saya ini tadi. Oke, Ibu akan melakukan suatu sebaya ya. Oke, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menemukan permasalahan seperti ini, kemudian menangani dan berhasil? Sebelumnya saya pernah mendapati murid seperti ini juga, Pak, permasalahannya, sulit untuk menghafal. Nah, kemudian saya melakukan bimbingan, alhamdulillah berhasil, Pak, murid saya ini, Pak. Oke. Baik Bu Susi, dari dua strategi tadi Ibu utarakan, kira-kira strategi mana yang akan Ibu realisasikan? Jadi, jika permasalahan sebelumnya saya sudah merealisasikan bimbingan khusus, tapi kali ini saya akan
merealisasikan ini Pak, tutor sebaya. Oke, baik. Mengapa Ibu memilih strategi tutor sebaya? Jadi begini Pak, mungkin sebelumnya di permasalahan murid sebelumnya saya berhasil dengan bimbingan khusus, namun dilihat dengan kondisi saya saat ini, eh, saya memiliki banyak tugas juga di sekolah begitu Pak. Jadi saya takut tidak maksimal dalam membimbing murid ini tadi karena saya kekurangan waktu begitu untuk membimbing. Jadi saya memilih tutor sebaya ini. Oke, Bu Susi, karena Ibu bilang tadi ada kesibukan dengan tugas-tugas di sekolah, terus Ibu merasa akan tidak maksimal ya dalam membimbing murid tersebut. Iya Pak, Jadi Ibu lebih memilih tutor sebaya ya. iya Pak, saya memilih tutor sebaya. Oke, jadi apakah untuk strategi ini Ibu memerlukan support atau bantuan dari orang lain? Iya, Pak. Untuk melakukan strategi tutor sebaya ini, saya memerlukan bantuan, Pak, dari murid saya, salah Hmm. satu murid saya. Oh gitu. Jadi kira-kira eh, siapa yang akan membantu Ibu? Yang saya pilih ini kebetulan di kelas yang sama, teman sekelasnya itu ada salah satu murid saya itu yang hafiz Quran, Pak. Jadi saya merasa murid saya ini memiliki potensi dan berkompeten untuk eh, melakukan tutor sebaya gitu, untuk menyimak hafalan temannya begitu, Pak. Nah, Oh, jadi saya memilih murid saya ini untuk membantu temannya. oke, Bu. Berarti ada murid yang hafiz Quran ya dan memiliki kompetensi lah untuk menjadi tutor sebaya. Baiklah, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini? Jadi setelah terpikirkan untuk melakukan tutor sebaya ini, Pak, sepertinya secepatnya akan saya realisasikan. Kebetulan besok di Jumat itu ada pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Mungkin akan saya langsung panggil nih, Pak, murid saya yang berdua ini. Akan saya sampaikan rencana saya, begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya, Bu Susi rencananya. Oke, lebih cepat lebih baik ya. Oke, dari percakapan kita ini, Bu, bagaimana perasaan Bu Susi dan apa yang Ibu dapatkan? Dari sesi percakapan ini, Pak, Alhamdulillah saya merasa sangat senang dan bersyukur karena ketika berbincang ini akhirnya pikiran saya itu terbuka begitu Pak, dan Alhamdulillah saya mendapatkan solusi atas permasalahan murid saya ini di kelas begitu, ada solusi untuk meningkatkan hafalannya begitu Pak. Oke, berarti Alhamdulillah ya, Bu, Ibu Susi sudah mendapatkan gambaran atau solusi atas permasalahan dari murid Ibu. Iya Nah, Pak, Alhamdulillah. ya, saya tunggu kabar setelah melakukan rencana ini ya, Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Sufyan atas waktunya untuk berbincang-bincang. Ya, baik, Bu. Saya kebetulan ada aktivitas lagi setelah ini, Bu. Jadi percakapan kita akhiri dulu sampai di sini. Saya juga merasa senang karena bisa membantu Ibu dalam sesi coaching ini. Baiklah, Bu, atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu. Oke, baik Pak Yan. Sudah selesai ya ke kegiatan coachingnya luar biasa Pak Yan ya. Nah, Ya, Pak. jadi oke baiklah. Sekarang ini Pak Yan kita masuk ke dalam pasca observasi ya Pak Yan ya. Iya, Pak. Jadi baiklah dalam pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Yan yang akan saya ajukan kepada Pak Yan. Iya, Pak. Oke, jadi pertanyaan yang pertama Pak Yan, apa saja yang sudah Pak Yan lakukan pada saat coaching tadi Pak Yan? Oke, baik, Pak. Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi itu sesuai dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian di sini saya mendapatkan yang eh, mendapatkan yang baru yang saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, yang artinya coaching
coach dan coaching itu hadir secara penuh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di coaching ini. Permasalahan. Oke, baik Pak Yan. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Yan sudah dijalankan dengan baik Pak Yan ya. Oke. Kemudian dari hasil pengamatan saya juga tadi, catatan saya sudah saya catat ya, kegiatan coachingnya sungguh luar biasa, sudah berjalan dengan baik ya, sudah berjalan dengan lancar ya, coachingnya juga sangat aktif, ya, tim berbalik ya, bagus komunikasinya. Kemudian Pak Yan juga sudah menjelaskan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur itu Pak Yan ya, kemudian juga sudah sesuai juga dengan prinsip coaching yang ada. Oke, baiklah Pak Yan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira apa kompetensi coaching yang akan Pak Yan kembangkan untuk kedepannya nanti Pak Yan? Oke, baik Pak. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu membuat pertanyaan yang berbobot sebagai coach. Ya, mungkin tentunya itu adalah salah satu komitmen saya untuk membuat pertanyaan yang sangat berbobot untuk si coach tadi. Sehingga si coach ini merasa bisa memaparkan materi yang sangat luas, begitu. Bisa memaparkan dari keluh kesahnya juga sangat luas kepada si coach, gitu Pak. Oke, luar biasa Pak Yan. Yang berarti kompetensi berikutnya adalah ingin mengembangkan tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang bobot gitu Pak Yan ya. Ya Pak. Oke. Kemudian Pak Yan, terakhir nih, apa rencana dan strategi kedepannya yang disiapkan untuk kompetensi yang akan dikembangkan tadi itu Pak Yan? Baik Pak, untuk strategi yang saya siapkan, saya lebih banyak literasi ya, gitu membaca referensi yang relevan dari jurnal yang membahas tentang coaching atau dari materi atau modul yang membahas tentang coaching juga. Sehingga pada saat saya melakukan coaching ini lebih tahu teorinya dulu, baru kita setarakan dengan praktiknya, begitu Pak. Oke, baik sekali luar biasa Pak Yan kegiatan apa strateginya untuk dikembangkan ya, Pak Yan ya gitu. Oke. Ya Pak. Baik Pak Yan, mungkin sampai di sini dulu untuk kegiatan observasi kita kali ini. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Coach dan Coach, Pak Subatu dan Bu Susi sebagai coach di sini Pak Iswianto dan sebagai coach Bu Susi. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi ya pada kegiatan observasi yang lainnya. Gitu Pak Yana. Mungkin baiklah. Ya Pak. Untuk itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.